Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan pangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Khairia Izzatul Hakimah, Lili Aprina, Rusnina Saharani, Reva Ananta Salsabila, dan Sinta Tri Lestari Kadang. Rangkuman kebijakan. Latar belakang. Pangan adalah kebutuhan paling penting bagi manusia untuk hidup. Ketahanan pangan adalah tujuan utama pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan suatu negara sangat penting, terutama bagi negara-negara dengan populasi sekitar 220 juta orang pada tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai 270 juta orang pada tahun 2025. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pertahanan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002, Pangan menjelaskan, ketahanan pangan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan makanan di rumah tangga yang refleks dari tersedianya makanan yang memadai jumlah dan kualitasnya, aman, merata, dan murah. Sementara pangan adalah semua yang berasal dari sumber air dan bahan hayati, apakah diolah atau tidak diolah, untuk digunakan sebagai minuman atau makanan untuk konsumsi manusia yang mencakup bahan makanan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan selama persiapan, proses, pengolahan atau pembuatan minuman atau makanan. B. Tujuan. Ketahanan pangan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai pelaksanaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan. C. Isi kebijakan. 1. Pasal 12 ayat 2 pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui A. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah, B. Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan, C. Penetapan kebijakan pajak atau tarif, D. Pengaturan kelancaran distribusi pangan. 2. Pasal 13 ayat 1 pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pemerintah desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 3. Pasal 17 ayat 1 untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan. 2. Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Kajian masalah substansial. A. Ketersediaan pangan. Melalui pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, prasarana dan sarana produksi pangan, serta pemeliharaan lahan produktif. B. Cadangan pangan nasional. Berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah, dari desa, kabupaten atau kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Selain itu, cadangan komunitas dibuat oleh LSM, organisasi masyarakat, sektor swasta, koperasi, atau individu. C. Penganekaragaman pangan. Mengkonsumsi makanan yang bervariasi dengan prinsip gizi seimbang. D. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Pendekatan prediktif untuk menghindari permasalahan pangan, surplus atau kekurangan pangan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. E. Peran pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah melaksanakan upaya ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memberikan informasi dan edukasi,
memperkuat motivasi masyarakat dan kemandirian rumah tangga untuk meningkatkan penguatan ketahanan pangan. Lebih lanjut, peran masyarakat dalam ketahanan pangan ditujukan melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan serta penyimpanan pangan. F. Pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan di bidang pangan, sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, serta konsultasi pangan. Kerjasama internasional meliputi bidang produksi, perdagangan, dan distribusi pangan, cadangan makanan, mencegah dan menangani masalah makanan, dan penelitian teknologi pangan. Kajian masalah di masyarakat. Kementerian Pertanian mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan melalui berbagai langkah strategis diantaranya yaitu percepatan penanaman, perluasan areal tanam baru, penguatan cadangan pangan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan pangan lokal untuk menguatkan diversifikasi pangan. Pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, proses manajemen ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan dengan adanya diversifikasi pangan. Diversifikasi konsumsi pangan merupakan cara alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan beragam sumber karbohidrat dari jenis tanaman selain beras. Lalu adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal, ketahanan pangan minimal mengandung unsur pokok yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas masyarakat, dan stabilitas harga pangan. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa pengendalian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.